Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita memasuki minggu kedua dengan tema Grace atau kasih karunia atau living in His Grace. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentu Bapak Ibu pernah dengar lagu Amazing Grace. Bahkan salah satu penulis Amerika yang sangat saya favorit, saya kumpulkan semua bukunya, judulnya What's So Amazing About Grace? Apa sih ajaibnya kasih karunia? Ada yang pernah menyanyikan lagu Amazing Grace? Tolong angkat tangan. Oke, sebagian tahu ya. Ayo kita nyanyikan bersama ya lagu itu. Hari ini khotbah saya beri judul Only by His Grace, hanya oleh kasih karunia. Coba kita lihat lagunya, persiapkan dulu dalam Efesus 2, 8-9, nanti kita akan nyanyikan bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagunya, hanya bait yang pertama saja. Pernah dengar lagu ini? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Wow, suaranya luar biasa ya, seperti malaikat kumpul di sini. Amin. Ini kalau kita ikut Asian Got Talent menang nih, karena nyanyi bersama-sama lagu yang sungguh luar biasa. John Henry Newton dilahirkan di London Juli 24 Juli 1725. Ada yang sudah lahir? Juli 1725. Dia dilahirkan sebagai anak dari seorang nahkoda kapal dagang yang kaya raya. Sejak usia 11 tahun dia sudah ikut pelayaran papahnya sampai 6 kali. Dan dia melihat kontradiksi yang luar biasa antara masyarakat Inggris jet set borju pada saat itu dengan kaum Buddha yang berada di bawah kapal itu. Banyak kapal-kapal pada zaman dulu yang digerakkan baik dengan layar maupun dengan dayung tangan, dan budak-budak itu dibelenggu di bawah. Dan suatu kali John Newton berkata begini, saya tak jadi budak yang di bawah ya. Ini kan permintaan yang sangat aneh ya. Kalau di antara gini ya, saya ingin anak jadi anaknya Jokowi ya, yang kemarin dipestakan begitu. Tetapi dia ingin jadi budak di situ, supaya dia ikut merasakan kehidupan di bawah. Dan suatu kali kapalnya diterjang badai, dan dia menyadari betapa kecilnya hidupnya. Dia menyerahkan diri bagi Tuhan dan menciptakan lagu ini. Ini hanya salah satu lagu dari sekian banyak lagu yang diciptakan oleh John Henry Newton. Dan yang menarik adalah ketika dia nyanyi lagu ini adalah lagunya para budak. Jadi lagunya itu biasa dinyanyikan oleh para budak, dan dia gubah menjadi lagu yang sangat-sangat terkenal. Dan sejak dia selamatkan tahun 1748, dia mulai ikut di dalam pelayanan, akhirnya menjadi hamba Tuhan, dan gerejanya diberkati luar biasa di UK, sehingga enggak cukup menampung orang lagi, diperluas, sampai akhir hidupnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya ketika kita nyanyikan lagu Amazing Grace, kita tahu bahwa Henry Newton pernah mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar apa itu kasih karunia. Ada 3 definisi yang saya coba ungkapkan lewat firman Tuhan. Yang pertama adalah pemberian Allah tanpa pamrih. Tahu pamrih? Ketika kita ngasih sesuatu, berarti ada udang di balik batu.
ini tidak betul-betul tulus kalau Tuhan memberi kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mungkin kita di dalam posisi kaya secara jasmani, punya kedudukan yang luar biasa, tetapi semua itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang menjadikan kita. Saat saya lihat menghadiri pernikahan Jokowi, semua langsung noleh. Dikira, mosok diundang sih? Diundang oleh televisi, karena saya nontonnya di televisi. Semua televisi menayangkan pernikahan putra Jokowi. Dan yang menarik, dibandingkan dengan pernikahan-pernikahan yang dulu, paling sederhana. Habis 1 miliar, itu paling sederhana. Mengapa? Karena tamu resminya 4.000, belum rakyat yang datang, antri terus. Dan luar biasa, dia tidak minta kado, sama sekali menolak pemberian kado. Seorang teman saya di LA ngirimi saya kisah, dia berkata, suatu kali saya diundang dalam sebuah pernikahan, dan dia begitu masuk langsung ditulisi, mempelai perempuan atau mempelai laki-laki. Karena dia teman mempelai laki-laki, dia lewat masuk melalui pintu mempelai laki-laki. Jalan lagi, karena tamu banyak. Terus ada tulisan begini, bawa kado, tidak membawa kado. Dia masuk melalui pintu yang tidak membawa kado. Jalan lagi, ada 2 pintu lagi, bawa amplop, tidak membawa amplop. Dan dia berkata nih, puji Tuhan ini, yang undang ini malah kita nggak ngerti apa-apa, nggak apa-apa. Masuk dia melalui yang tidak membawa amplop. Dia jalan, begitu keluar jalan raya. Ya, syok dulu, nah, kok jalan lagi? Oh berarti di screening, yang nggak bawa apa-apa ya silakan keluar. Oke, nggak jadi bersyukur kan? Tetapi lihat, ini betul-betul kita itu mendapat kasih karunia. Artinya kita dapat sesuatu tanpa pamrih. Saya itu suka sejarah. Kalau ada cerita-cerita sejarah saya sangat suka. Sehingga dulu kuliah saya juga ngambil Western Civilization and Culture. Bagaimana sejarah Eropa dan Amerika itu bertumbuh. Dan salah satunya adalah ketika ada perang antara Amerika dan Spanyol. Saat itu yang pimpin tentara adalah Theodore Roosevelt. Dia menjadi kolonel. Dan beberapa prajuritnya terluka, sakit, bahan makanan habis, food supply-nya habis. Dan saat itu ada Carla Barton, yaitu pimpinan dari The Red Cross Foundation, kita mengenalnya sebagai Palang Merah Internasional itu. Dia datang dan berkata, you punya makanan banyak, saya beli ya. Dikira dengan pangkat kolonel, memimpin pasukan besar, ternyata Carla Barton berkata, no, nggak bisa. Kaget dia. Dan dia berkata, loh, ini loh prajuritku sakit, gimana aku bisa dapat makanan itu? Dan Carla Barton berkata, ya minta dong. Loh, itu aja, iya. Beli nggak boleh, minta boleh. Terus dia berkata, kalau begitu aku minta makanan, langsung dikirim makanan. Dan dia mengerti bahwa itulah kasih karunia. Beli nggak boleh, minta boleh. Coba kalau ada toko di sini beli nggak boleh, minta boleh. 2 jam tag, betul? 2 jam habis. Ya, ya. Itu sebabnya mengapa seperti Red Cross, kemudian dengan Salvation Army, bala keselamatan, itu juga begitu. Pelayanannya di seluruh dunia itu memberi dan memberi. Hampir di setiap kota besar di dunia ada yang namanya the Good Semi. Good Semi. Kalau pas nggak ada pelayanan, saya sering mengunjungi toko-toko Good Semi dari satu tempat ke tempat lain. Cirinya apa? Ada gambar anjing laut kuning. Kalau Anda, Bapak Ibu pas keluar negeri, kalau ada tulisannya Good Semi, masuk aja. Saya jamin harganya paling murah di seluruh kota. Jas murah, semua murah di situ. Mengapa? Itu subsidi. Tetapi begitu kita selesai, nanti di dekat kasir, itu ada kotak, isinya permen.
Kita suruh ambil permen satu, tapi satu permen dihargai $1. Mahal banget. Betul kan? Apalagi dolar sekarang berapa ya kursnya ya? Satu permen, satu ndil. Dan saya perhatikan biasanya kalau yang masuk toko itu orang Indonesia, dia belanja barang-barang itu dan tidak mau ambil permennya. Nah, $1 beli aja di pasar lebih murah, betul? Kita itu enggak mau rugi, betul? Jadi kedatangan orang Indonesia mesti rugi. Nah, Ibu yang tadi kasih ini sampai Kolonel Roosevelt kaget-kaget karena itulah kasih karunia. Lihat contohnya di dalam firman Tuhan juga ada seperti ini. 2 Timotius 2 ayat 12-13. Jika kita tidak setia, Tuhan dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang saya beritahu anak-anak guru-guru sekolah minggu, saya beritahu gini, hati-hati loh kalau ngajar. Mengapa? Guru sekolah minggu sering ngajar begini, anak-anak yang rajin ya datang ke sekolah minggu, karena kalau anak-anak yang rajin gimana? Disayang Tuhan. Bener, setuju. Tapi kalau nggak rajin berarti dibenci Tuhan. Secara logika jalannya begitu ya? Enggak loh. Lihat, kita setia Tuhan, setia. Kita tidak setia Tuhan, tetap setia. Coba Bapak Ibu kalau misalnya saya khotbah hari ini dan tidak ada jemaat yang datang, WL, Dev, bisa nggak nari-nari begitu? Pak bingung deh, ini nari-nari di hadapan siapa ya? Benar? Tetapi pelayan Tuhan yang setia, jemaat dikit atau banyak, tetap setia. Lebaran nggak lebaran, tetap tugas, amin. Loh ini akhir-akhir guyu kabeh itu betul? Karena tadi pagi saya khotbah di Reds bilang, waduh ya ampun lebaran aku tinggal sendirian loh. Nanti gimana tugasnya tinggal sendirian? Saya berkata tenang, Tuhan kirimkan malaikatnya untuk melelengkan kantong kolektor. Betul? Oke, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itulah kesetiaan Tuhan. Dan yang kedua, ini definisi yang menurut saya salah satu yang terbaik tentang grace. Kita memperoleh sesuatu atau keselamatan surga yang seharusnya tidak layak kita terima. Sekaligus tidak menerima sesuatu atau hukuman kekal neraka yang seharusnya justru kita terima. Inilah definisi grace yang terbaik. Saya ulang ya, kita memperoleh sesuatu atau surga yang seharusnya tidak layak kita terima. Betul ya? Sekaligus kita tidak menerima sesuatu hukuman yang seharusnya justru kita terima. We receive, we doesn't deserve. Atau we receive, we don't deserve. Kita menerima sesuatu yang tidak seharusnya kita terima. Oleh karena kasih karunialah Yesus rela menggantikan kita agar kita tidak dihukum di neraka, malah mendapat surga. Dan salah satu ayat yang menggambarkan itu adalah Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan, setiap kali ada yang hancur, ada yang diutuhkan. Ketika Yesus dihancurkan, hubungan kita diutuhkan, dipulihkan dengan Tuhan. Ketika Buyung dihancurkan oleh Gideon, dia mendapatkan pemenangan kembali terhadap suku-suku Midian. Ketika kita menghancurkan roti, tubuh Kristus dipersatukan. Istilah broken itu menarik. Dan kita adalah the broken vessel itu. Adalah bejana yang dipecahkan bagi Tuhan. Banyak yang di antara kita yang bertanya begini, mengapa kita dikuduskan dan disucikan oleh darah Kristus? Iya, karena hanya oleh darahnya kita disucikan. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Apa sih bilur-bilurnya itu? Kalau darah kita tahu ya, orang Katolik berkata stigmata, dari lubang-lubang bekas salib keluar darah itu. Tetapi apa itu bilur-bilur? Bilur-bilur adalah ketika cambuk Romawi itu kena tubuh Yesus.
biasanya disebut scorpion whip. Jadi cambuknya itu ujungnya ada bandul-bandul besi yang menonjol dan ada besi-besinya di situ. Ketika dipukulkan dan terrobek keluar, maka urat-urat yang menonjol, yang keluar, serpian-serpian daging itulah yang disebut bilur-bilurnya. Itu sebabnya saat kita ikut dalam meja perjamuan Tuhan, kalau kita beriman bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan kita, itu benar-benar menyembuhkan kita. Amin. Saya khotbah di Landmark jam 11. Ada seorang ibu datang, dia pengusaha bakery di Surabaya. Saya heran, ibu ini nggak pernah datang. Begitu datang sudah lihat kalau wajahnya nggak nyaman bersama suaminya. Selesai saya khotbah, dia cegatin saya dan berkata, doain saya. Suamiku ada sakit yang tidak diketahui. Jadi besok pagi-pagi, Senin pagi, saya akan Singapura untuk periksa. Dan tolong doain kami. Kita berdoa bertiga, itu suami istri dan saya. Saya selesaikan khotbah sampai sore. Esok sore-sore, waktu Singapura dia telepon saya, berarti Senin sore. Dan suaranya sudah berbeda dengan kemarin. Dan berkata, Tuhan itu ajaib. Dokter di Singapura mengatakan, penyakit suami saya tidak ada. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita percaya bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan, itu ya dan amin. Asal kita betul-betul mempercayainya. Akan kita lihat ayat yang berikutnya, Yohanes 3 ayat 16. Inilah pergantian, barter yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah grace. Seharusnya kita binasa ya, tetapi oleh karena kasih karunia, kita bukan hanya tidak binasa, tetapi justru memperoleh yang luar biasa, yaitu kehidupan yang kekal. Dan kalau kita teliti di dalam Alkitab, salah satu contoh yang luar biasa adalah the prodigal son, yaitu anak yang hilang. Lihat Lukas 15 ayat 19-20. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini satu kebiasaan yang tidak biasa. Kita aja lah yang di ruangan ini, kalau ada anak kita yang merusal, durhaka, meninggalkan rumah, pulang, jangankan senyum, nyapa saja kadang-kadang enggak loh. Istri-istri yang suaminya sering pulang malam, saat suaminya pulang, apakah dipestakan? Malah ditanya, kok nggak pulang pagi sekalian, betul ya? Ngelulu namanya. Bener, kok nggak pulang pagi aja sekalian? Tetapi ini lihat, bukan hanya disambut, tetapi dirangkul luar biasa. Padahal, kalau kita belajar dari kitab Imamat, di Keluaran, kitab-kitab di perjanjian lama, kalau kita najis, kita megang orang najis, orang yang dipegang ikut najis gak? Ikut najis. Padahal dia berasal dari mana? Kandang babi. Bagi orang Yahudi, kandang babi itu sesuatu yang harus dihindari. Tetapi lihat, ayahnya rela menjadi najis agar anaknya bisa dipestakan. Yesus yang seharusnya tidak berdosa, dijadikan berdosa agar kita memperoleh surga. Saat saya ngajar basic training, seringkali saya tanya kepada peserta basic training begini, penderitaan yang paling berat yang Yesus alami apa? Mereka seringkali mengatakan via dolorosa, oke. Ada yang lagi berkata disalibkan, oke. Dikhianati oleh Petrus, oke. Thomas nggak percaya kebangkitannya, oke. Betul ya? Tapi salah satu yang terberat saya katakan di tempat ini, saya ulangi lagi. Baik Anda yang menyaksikan saat ini, maupun para pemirsa lewat live streaming, adalah ketika Yesus berkata, ya Bapa,
Mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaan ditinggalkan itu adalah perasaan yang sangat menyakitkan. Setuju? Ada di sini bapak-bapak yang pernah ditinggal pacarnya, kawin lagi sama orang lain, atau berkata ini, puji Tuhan, dek lu yang ganteng, aku memang elek. Enggak, biasanya sampai enggak terima, bener, ditinggalkan. Saya baca di koran, di Beijing, 6 anak, ini ada 4 anak bunuh diri karena ditinggal papa mamahnya. Dan berita yang sekarang adalah Angelin, dia ditinggalkan oleh papa mamah kandungnya, diserahkan kepada orang. Padahal kalau lihat perjalanan hidupnya seharusnya dia dapat grace, kasih karunia. Diambil oleh orang bule, dan Anda tahu di warisannya ditulis dapat 60%, dan itulah yang mungkin yang membuat dia celaka. Padahal dia punya 3 anak lain dari ibu angkatnya. Artinya, kalau misalnya tambah dia, berarti 5 orang. 5 orang kalau warisan 100% berarti berapa? 20%, 20%. Tapi untuk Angelin dikasih 60%. Dan ini pahala sekaligus prahara bagi dia. Kadang-kadang kalau kita dapat sedikit, mungkin yang lain nggak iri. Kalau Anda punya 2 anak, masing-masing Anda beri 50%, mungkin fair. Coba yang satu dapat 20%, yang satu dapat 60%. Mulai ada perasaan iri. Mulai banding-bandingkan. Dia itu loh bukan anak papa. Kok bisa dapat 60%? Lihat, perasaan ditinggalkan itulah yang berat sekali. Tetapi Yesus mau melakukan hal itu. Dan yang ketiga, kuasa Allah, ini juga salah satu definisi grace. Kuasa Allah yang memberi kita kemampuan. Mengapa? Karena kita tidak mampu apa-apa. Kisah 4:33. Dan dengan kuasa yang besar, bukan kecil, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia. Yang apa? Melimpah. Lihat contohnya. Ada banyak sekali saya pelajari dari firman Tuhan. Tetapi pagi ini saya bagikan 4 saja. Yang pertama adalah Musa. Musa yang gagap bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Keluaran 6:30 sampai Keluaran 7 ayat pertama. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya, fluency in speaking, tidak lancar bicara, tidak fasih. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Ini yang kesekian kali Musa menolak penugasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu atau menjadi juru bicaramu. Lihat, kalau zaman sekarang banyak orang yang punya juru bicara, presiden pun punya jubir, kuno. Musa pun sudah punya kok. Bahkan jubir itu bisa salah loh. Yang nulis pidato bisa salah. Ketika peringatan haul Bung Karno, Jokowi keliru ngomong, katanya kelahiran Pak Karno ada di Blitar. Lah tetangga saya, betul ya. Dari rumah saya di Panglima Sudirman, nggak perlu jauh-jauh, rumah saya di Blitar, itu di Jalan Panglima Sudirman, lurus sampai ke kuburannya Pak Karno. Dimakamkan memang di Blitar, dilahirkan di Surabaya, jangan-jangan di Kutisari gitu. Tetangganya Pak Sutrisno, nggak tahu saya, betul? Tetapi kesalahan begitu di Twitter, di Facebook, dihujat rame-rame. Padahal ya salah aja. Lihat, jadi sebagai juru bicara, mengapa Musa menolak, suruh orang lain. Yang kedua, Gideon yang pengecut bisa mengalahkan tentara Midian karena Tuhan. Lihat Hakim-Hakim 6:12 dan 6:14. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Padahal saat itu dia berada di mana? Sedang mengirik gandum di pemerasan anggur. Sesuatu yang aneh ya, mengirik gandum di pemerasan anggur. Seharusnya mengirik gandum di penggilingan gandum. Mengapa? Karena pemerasan anggur terletak tersembunyi.
Jadi dia sembunyi. Kalau sekarang begitu dia dianggap disersi, pasukan yang melarikan diri dari musuh. Tetapi Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Coba kalau ada orang nyalami saya dan berkata nih, Pak, tubuhnya kayak adire. Ini muji atau ngenyek? Halo, saya tanya, ini puji atau ngenyek? Oke, mungkin Anda badannya gede sekali. Terus Anda berkata, Cik, kok langsing banget gitu. Anda say thank you, pobok tapo orang itu. Oke? Tapi dari sini kita belajar bahwa apa yang kita pikirkan itu berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Kita mungkin merasa tidak mampu, tetapi Tuhan mampukan. Dengan apa? Lihat, tetap dengan kekuatan kita loh, tetapi yang Tuhan mampukan. Di dalam ayat 14 dikatakan begini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, mu kecil, berarti tetap kekuatan Gideon. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Tetapi yang penting adalah yang terakhir. Bukankah aku mengutus engkau? Kalau saya datang ke Kapolda, ke Kapolres begitu, Anda siapa? Safir. Siapa? Ketua RT di kampungku. Atau Anda siapa? Safir. Anda siapa? Utusan Jokowi. Kira-kira yang diterima siapa? Betul ya? Oleh sebab itu kalau kita merasa bahwa diri kita nggak bisa, tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita, jadi bisa. Kalau ada mahasiswa saya yang di tempat ini mungkin bisa kesaksian. Di kelas saya personality development, yang ngajar mengampu mata kuliah personality development, pengembangan pribadi. Itu ada seorang mahasiswa yang pendiam, ngomongnya juga susah, sedikit pemalu. Dan saya biasakan kalau ngajar di hari pertama, saya berkata, tolong, karena saya nggak hafal semua nama mahasiswa, tolong ditulis ya di sini ya. Nggak usah gede-gede, apalagi 30 kali 40 gitu, ngebuk-ngebuk ikhlas, enggak, pokok terbaca aja. Dan ada satu mahasiswa yang seperti itu. Karena saya tahu dia kayaknya nggak terlalu pede, justru sering saya tanya, supaya apa? Supaya dia berani speak up, supaya dia berani bicara. Dan di hari yang kelima, hari yang terakhir, saya undang dia maju untuk presentasi. Saya kaget, mahasiswa yang lain yang kaget, karena dia presentasi bagus sekali. Sampai beberapa mahasiswa standing ovation, standing applause, berdiri sambil tepuk tangan. Dan dia bangga dengan dirinya. Mengapa? Karena sebetulnya kita masih bisa di-upgrade, masih bisa di-improve, masih bisa ditingkatkan. Amin. Lihat Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, waktu HFC baru awal-awal, dulu ada sekitar 20-an, enggak 19 orang, kita panggil di lantai 3, saya Pak Hani gantian ngajar mereka untuk berkhotbah. Saat mereka dipanggil, banyak yang bilang, loh kok aku yang dipilih, kok aku yang dipilih? Enggak pede, semua enggak pede. Waktu itu ada termasuk yang Roni Layantara, itu adiknya Pak Hani. Masa sih kita? Sekarang mereka sudah khotbah. Dan bisa, coba lihat kiri kananmu katakan gini, kayaknya kamu juga bisa loh. Amin. Kayaknya kamu juga bisa. Amin. Dan kalau saya lihat perjalanan HFC sampai hari ini, banyak asir-asir yang dulu penakut, saya tidak ngomong pengecut loh, itu Gideon, betul? Yang sekarang menjadi berani, luar biasa. Dan yang ketiga, Petrus yang pengecut memenangkan 3.000 jiwa. Bahkan ketika dihadapkan oleh pembantu rumah tangga saja, oleh salah satu bujang, dia ketakutan. Apakah kamu teman dia? Apakah kamu satu daerah dengan dia? Menolak sampai berapa kali? 3 kali. Tetapi lihat kisah 2 ayat 41 ketika dia mendapatkan grace. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya kadang ngobrol sama hamba-hamba Tuhan dan berkata begini, saya luar biasa loh, kagum loh lihat hamba-hamba Tuhan itu. Didoakan sakit kanker sembuh, stadium 4 sembuh. Saya itu loh orang flu tak doakan sesok mati ya. Oke? Dan itu dia jujur. Terus saya berkata loh ya tidak setiap kita mungkin karunianya sama. Tetapi itu bisa membuat minder loh. Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa. Kita khotbah 50 orang pergi keluar ruangan. Hatinya rasanya beda ya.
Dari sini kita belajar bahwa kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu hanya karena kasih karunia. Dan lihat kisah 5, 27, 29. Yang pertama dengan PRT aja dia takut. Sekarang dia dihadapkan pada mahkamah agama, dia malah nggak takut. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, berarti itu top ranking. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, yaitu nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apa yang membuat dia bisa berubah seperti itu? Kasih karunia Tuhan. Kalau tanpa kasih karunia, dia sudah terhilang. Dan di perjanjian baru ada satu lagi namanya, Rasul Paulus, yang lemah mendapat kuasa yang sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan kasih karunia itu bisa mengubah keadaan dalam tempo 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik. Ada yang terima tiap pagi broadcast saya? Ada? Beberapa hari yang lalu, saya broadcast begini, bahwa Tuhan itu sanggup mengubah negatif menjadi positif dalam 1 detik. Beberapa yang terima broadcast saya tahu ya, 1 detik. Dan setelah saya broadcast itu, langsung masuk 1 detik kemudian, saya mendapatkan mujizat. Betul-betul dari negatif menjadi positif. Sampai saya baca hampir nggak masuk akal. Langsung 1 detik. Selesai saya broadcast, serut, pesan itu masuk. Berarti jangan-jangan ketika saya broadcast, dia juga sedang ngirim yang sama. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itulah kasih karunia. Jangan bayangkan kasih karunia yang terlalu muluk-muluk, enggak, yang sederhana saja. Kita ingin sesuatu tiba-tiba dapat. Betul ya? Kemarin sore-sore, tiba-tiba seorang ibu dokter kirimi saya makanan. Itu makanan udah lama saya nggak nikmati. Yaitu lodeh ikan pe. Pernah ngerasain? Pernah ya? Hojok sencingping ya Pak? Oh, istri saya nggak bisa masak itu. Tiba-tiba seorang dokter ngirimi. Loh, ciami. Susan bilang, kayak pedes ya, kayak lombok. Waduh, saya mulai takut lagi nih. Lak pedes, lak ruwet. Tak icipi, enggak pedes. Sak rantang meh tak habis no. Sampai aku lupa, loh, anakku wis urung. Susan, udah apa-apa, udah. Anak-anak biar makan ini ayam gorengnya. Itu kan kegemaranmu. Wah, rasanya itu malaikat di surga naik turun gitu. Oke. Ya toh ya. Nek makan enak gitu mertua lupa betul. Lah mertua di Magelang juga jauh. Ya toh ya. Ibu yang Tuhan Yesus kasih, itulah kasih karunia. Amin. Begitu pengen mantu tiba-tiba dapat gitu ya, Pak. Itu kasih karunia. Pengen tengkleng, ada yang tahu tengkleng? Nah, bahkan orang Solo sendiri loh nggak tahu tengkleng. Oke. Tadi pagi itu loh, ada asyar berkata begini, Pak tak kirimi tengkleng ya. Loh kok Ciamik ya? Anda cari seluruh Surabaya, tengkleng itu enggak ada itu. Lek tenglang ada. Loh, betul? Nyari tengkleng ada. Yang kedua, sikap hati untuk menerima kasih karunia. Kita sudah tahu definisinya, sekarang sikap hati. Yang pertama adalah percaya kemampuan Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan mampu? Kalau Anda angkat tangan, berarti Anda harus yakin loh Tuhan mampu membalikkan kondisi Anda. Dari terpuruk menjadi naik. Setuju? Rumah tangga berantakan dipulihkan. Anda berhutang jadi menghutangi. Amin? Oke. Lihat 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala loh, bukan sebagian, kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa dikatakan apa?
berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah apa? Berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Apa artinya kebajikan? Membagikan sesuatu kepada orang lain. Setuju? Orang bijak, apa yang dibagikan? Ilmunya, hikmatnya. Jadi berbagi. Yang kedua, percaya kemauan Tuhan. Mengapa saya berkatakan pertama kemampuan, kedua kemauan? Karena mau sama mampu beda. Kalau Anda ngelamar sebagai karyawan dimanapun, selalu dites kemampuan ya. Bidang apa? Coba kalau sekretaris, coba nulis international letter. Bisa enggak? Tulis. Setelah semua, coba tes psikologi. Nah, pengen lihat, kamu mau enggak? Karena kalau ada orang mampu tetapi tidak mau, kamu punya karyawan begitu melenger kan? Sebaliknya, mau tapi enggak mampu, ya setengah mati. Lebih cilaka lagi kalau nerima, enggak mau, enggak mampu. Ruwet nih, isone metikil tok. Setengah mati. Oleh sebab itu rekrutmen itu susah sekali. Enggak gampang loh mempertemukan satu karyawan dengan karyawan yang lain. Ada sebuah perusahaan raksasa di Surabaya, dia membutuhkan karyawan yang bagus. Kebetulan saya punya teman, dia lulusan komputer dari US, dari Amerika, datang ke saya butuh. Tak telepon, Pak, you butuh karyawan? Iya, aku ada kayaknya. Nomormu tak kasih no ya? Oke, telepon. Ketemu, saling ngobrol, sama-sama lulusan Amerika, cocok. Diterima. Mengapa? Mampu, sekaligus mau. Enggak gampang loh, mampu, sekaligus mau. Kalau tidak mampu dan tidak mau, berarti 4L. Ada yang tahu? Lolak lolok. Betul. Oke. Nah, jadi Tuhan mau sekaligus mampu. Ibrani 4:16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya paling senang dengan frasa yang terakhir itu, pada waktunya. Alkitab berbahasa Inggris menerjemahkannya in the nick of the time. Nick of the time itu nyaris. Jadi pas sekali. Indah ya, kalau pas sekali. Kita nunggu taksi. Sudah gerimis, tes. Taksi ini, mau taksi Pak? Kita naik, nggak jadi kehujanan. Begitu masuk, beres. Selamat, selamat. Apalagi ibu-ibu yang pakai high heel, betul? Oke, jalanan becek-becek begitu. Keluar dari gereja, taksinya lewat. Buka pintu. Itu in the nick of time. Pas butuh, pas dapat. Mengapa? Karena kalau kita dapat pas nggak butuh, nyepelekan kok. Ya tuh ya. Pas nggak butuh, dapat, itu nyepelekan. Tetapi kalau pas butuh, pas dapat, itu luar biasa. Kita bisa mengucap syukur dengan sangat dahsyat. Amin. Dan yang ketiga, percaya kita sanggup menumbuhkannya. Tuhan menitipkan, saya lebih senang pakai kata menitipkan. Kalau titip kita harus bertanggung jawab. Kasih karunia itu supaya kita kembangkan. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia itu dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau Anda punya anak dikasih satu perusahaan, 10 tahun kemudian tinggal separuh, atau Anda senang dikasih satu perusahaan, baru setengah tahun perusahaanmu jadi 10. Betul ya? Menumbuh kembangkan. Pak Iwan yang punya jamu Sido Muncul, dia berkata, saya senang nih anak-anak generasi berikutnya bisa menjalankan bisnisku dengan baik. Aku nggak perlu khawatir lagi. Orang Jawa berkata begini, aku bisa merem dengan tentrem. Tahu merem dengan tentrem? Bukan tidur loh. Merem selama-lamanya. Bahkan kalau perlu merem sambil senyum, betul? Sambil tertawa medeni, betul? Oke, merem sampai sing guyu. Waduh. Oke. Dan yang ketiga yang terakhir, sikap hati setelah menerima kasih karunia. Hari ini mari kita belajar dari Daud. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang dari terpuruk dijadikan Tuhan naik terus. Tetapi lihat Daud. Yang pertama,
tidak melupakan kebaikan Tuhan. Apa sih kebaikan Tuhan dalam hidup Daud? Saya coba di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 4 sampai 14. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau. Dari mana? Dari padang. Ketika dia mau diurapi sebagai raja, dia sedang menggembalakan kambing domba ayahnya. Berapa jumlahnya? Hanya 2 atau 3 ekor. Artinya dikit banget. Itu profesi yang sangat rendah. Karena seorang gembala di Israel tidak memiliki hak pilih. Pemilu itu nggak boleh ikut karena dianggap kasta yang rendah. Lihat dari tempat itu, ini kalau kita bandingkan dengan ilmu politik menarik ya. Dari yang tidak punya hak pilih, dipilih menjadi raja. Ya, luar biasa kan? Lonjakannya itu luar biasa. Ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Sehingga ketika Daud pulang perang, gadis-gadis nyanyi apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Sampai Saul gak enak hati, iri terhadap Daud. Kok diberkati luar biasa. Kemudian berkata begini, aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Dan lihat bahwa nama Daud itu minimal dihormati oleh 3 agama. Islam, Nabi Daud, Yudaisme, Kristen. Banyak yang pakai nama Daud. David. Luar biasa. Orang pulang dari Israel yang jadi oleh-oleh apa? Kalung bintang Daud. Benar ya? Lihat, karena Daud sangat-sangat luar biasa. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya. Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu. Artinya setelah meninggal dunia. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dia punya raja lain yang luar biasa, namanya siapa? Salomo. Tetapi itu belum seberapa. Lihat berikutnya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Yesus Kristus. Yesus adalah anak Daud. Sering dikatakan begitu ya, Yesus anak Daud. Kerajaannya kokoh sampai hari ini. Lihat, apa enggak bangga kita punya keturunan seperti itu? Luar biasa. Tetapi kasih karuniaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku. Untuk apa? Untuk kapan? Selama-lamanya. Dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, penelitian di Asia, konglomerat hanya sampai generasi ketiga, kakeknya kaya raya, anaknya masih kaya raya, keturunan ketiga habis loh. Sehingga ketakutan generasi ketiga itu luar biasa. Sehingga kalau seminar-seminar tentang bisnis keluarga, rame. Mengapa? Karena ingin tahu anak-anaknya bisa nggak survive. Kadang-kadang untuk tetap saja, susah loh. Mempertahankan perusahaan orang tua, itu susah. Apalagi mengembangkannya. Tetapi lihat janji Tuhan terhadap Daud. Dan yang berikutnya, yang kedua, ketika dia mendapatkan kasih karunia yang luar biasa, apa yang seharusnya dilakukan? Mengucap syukur atasnya. Lihat 1 Tawarikh 17 ayat 16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Coba saya beri waktu untuk mengheningkan cipta, baik yang ada di ruangan ini maupun yang saat ini sedang menyaksikan lewat live streaming. Anda nggak usah memejamkan mata, coba Anda introspeksi. Anda dulu, misalnya 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu,
dengan sekarang. Gimana? Diberkati berapa kali lipat? Kalau saya tanya Pak Kadarusman, berapa kali lipat Pak kira-kira Pak? Tidak terhitung. Pak Sutrisno? Betul ya? Tidak terhitung ya. Saya pernah nanyakan hal ini kepada salah satu pemilik pengusaha elektronik di Surabaya. Dia jemput makan saya di Sutos. Saya berkata, oh saya jam 1 khotbah di sini loh. Kita makan cepet-cepet aja. Dan saya tanya begini, Pak, coba kalau Bapak tengok ke belakang, dengan sekarang berapa cabang elektronik yang Bapak miliki sekarang? Berapa kali lipat? Matanya langsung pergenang, penuh air mata. Sambil nyetir dia berkata, jawabnya terbata-bata, seperti hampir nangis gitu. Ribuan kali Pak. Kalau puluhan tahun yang lalu orang nggak tahu kok saya siapa. Amin. Ribuan kali. Saya nggak tahu seorang omsetnya berapa. Masuk tokonya aja nggak pernah kok saya. Oke, nanti dikira minta TV, betul ya? Enggak pernah saya masuk ke tokonya, enggak. Kecuali lewat tok. Amin. Dia berkata ribuan kali. Sambil air matanya menggenang. Ribuan kali. Coba Bapak Ibu, ingat-ingat dulu. Ketika masih sekia, do you know the meaning of sekia? Sekecil itu lah. Sampai sekarang setelah diberkati, coba Anda hitung-hitung, pakai simpoa, pakai kalkulator. Berapa kali lipat Anda? Pertanyaannya, pernah mengucap syukur enggak? Tuh, kok mulai banyak wajah tertuduh ya? Oke, sekarang saya tanya, siapa yang merasa diberkati Tuhan berkelimpahan? Tolong angkat tangan. Wah, ini ciami, bener. Tadi saya khotbah di Red, siapa yang berkelimpahan? Saya angkat tangan mek 2. Ada 2 kemungkinan. Dia diberkati luar biasa atau memang enggak? Ada yang diberkati luar biasa, takut angkat tangan. Mengapa? Ini dilihat mek sebelah. Kok nggak pernah ngedom aku ya? Kok nggak pernah berbagi aku ya? Sekali lagi, siapa yang diberkati luar biasa sama Tuhan? Oke, yang merasa tidak diberkati lihat dan berkata gini, nanti pulang dari sini traktir aku ya. Loh ya dong, betul? Yang penting adalah pernah punya ucapan syukur. Sampai Daud berkata, siapakah aku ini dan siapakah keluargaku? Artinya dari tidak punya apa-apa loh, menjadi setinggi itu. Dan yang ketiga ini yang paling luar biasa, membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan perintahnya. Amin. Yang tadi angkat tangan harus berkata paling keras, dengan melakukan perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. 1 Tawarikh 17, 26, 27. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kalau berkat itu datang dari Tuhan, itu langgeng. Kalau berkat bukan dari Tuhan, sementara. Saya pernah membaca tentang buku okultisme. Salah satu yang membuat saya sampai sekarang masih merinding ngeri adalah begini. Kalau Anda cari pesugihan, kekayaan, Anda kaya karena pesugihan, sebetulnya apa sih yang Anda nikmati? Yang Anda nikmati adalah kekayaan anak dan cucu Anda yang engkau nikmati sekarang. Artinya apa? Ketika engkau menikmati segala kemewahan itu, generasi berikutnya itu habis-habisan. Itu tabungan yang Anda kuras sekarang. Yang seharusnya menjadi milik anak cucu, itu dikasihkan sekarang, ditumplek, no, Anda nggak tahu. Tetapi lihat, firman Tuhan selalu berkata begini, anak cucu orang beriman tidak akan meminta-minta roti. Amin. Siapa yang percaya bahwa apa yang dilakukan orang tua itu akan nurun ke anak? Tolong angkat tangan. Ini yang penting sekali. Coba, kalau Anda selama hidup jahat terhadap orang lain, ketika Anda meninggal, suatu kali anakmu mengalami masalah, kira-kira ditolong orang enggak? Tetapi seandainya Anda banyak jadi berkat bagi orang sekitarnya, suatu kali anakmu berada di bawah, orang lain itu berkata begini loh, aku berhutang budi loh papai. Kalau bisa tak angkat kembali dia. Ingat Mephiboset?
Lihat Mephiboset, sudah timpang, betul? Tetapi diangkat kembali, mengapa? Karena dia anak Yonatan. Dan apa yang Yonatan lakukan kepada Daud? Membela mati-matian sebagai sahabat. Luar biasa kan? Jadi apa yang dilakukan orang tua, itu pasti berimbas kepada anak, yakin. Itu indahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, lihat kalau membalas kebaikan Tuhan. Ini saya membaca Ratu Elizabeth pertama, the first Queen Elizabeth, pernah mau dibunuh loh. Seperti Abraham Lincoln, ditembak dari belakang dari jarak pendek oleh pistol. Ini juga Ratu Elizabeth. Ada seorang wanita yang benci sekali dengan Ratu Elizabeth yang pertama. Dan dia menyamar undercover as a page, menyamar sebagai salah satu pelayan istana. Pelayan laki-laki. Dan dia sembunyi di ruang ganti Ratu Elizabeth. Yang tidak dia sadari bahwa orang nomor satu dimanapun di dunia selalu punya pasukan, pas pampres. Sebelum masuk ruangan semua diteliti. Sebelum makan pasukannya ngicipi dulu. Teliti semua, ketangkep dia. Dihadapkan kepada Ratu Elizabeth. Dan apa yang dikatakan oleh Ratu Elizabeth ketika dihadapkan dengan calon pembunuhnya, seorang wanita muda. Ratu Elizabeth berkata begini, "If I show you grace, jika aku memberi engkau kasih karunia dan pengampunan, what promise will you make for the future?" Apa janjimu? Betul ya? Kalau tak bebaskan hari ini, apa janjimu? Dan wanita itu berdiri, berani sekali loh wanita itu. Dan dia berkata begini, "Grace that has conditions is not grace at all." Kasih karunia yang ada prasyaratnya itu bukan kasih karunia. Setuju? Tadi lihat definisinya, kasih karunia itu memberi tanpa syarat, tanpa pamrih. Sudah ketangkep masih berani nantang begitu loh. Kalau kasih karunia yang Ratu berikan itu ada syaratnya, that is not grace at all. Bukan kasih karunia. Apakah Ratu Elizabeth marah? Enggak loh. Ini loh jiwa seorang raja beneran. Dan dia berkata begini, "You are right, I pardon you of my grace." Engkau benar, aku ampuni engkau karena kasih karunia. Lepas, bebas. Dan sejarah mencatat, sejak saat itu, wanita itu mengabdi ke kerajaan Inggris. Menjadi pelayannya Ratu Elizabeth yang paling setia sampai akhir hayatnya. Coba kalau itu diterapkan kepada kita. Seharusnya kita terbunuh kan? Oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Tetapi karena Kristus, dia membayar semua harga kita. Seringkali saya tantang begini, Yesus berkata, "Aku mati bagimu, maukah engkau hidup bagiku?" Setuju? Aku telah mati bagimu, maukah engkau hidup bagiku? Enggak gampang loh. Tetapi lihat, jelas-jelas pembunuhnya di depan. Dia berkata, "Ya sudah, pergi as a free woman." Pergilah sebagai wanita bebas. Tetapi dia justru menyerahkan dirinya kepada Ratu Elizabeth dan menjadi pelayannya yang paling setia. Kita lihat konklusinya, 1 Korintus 15 ayat 10. "Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja apa? Lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Tadi kita nyanyikan bersama John Henry Newton, Amazing Grace. Gimana akhir hidup John Henry Newton? Ketika jemaatnya sudah sangat besar, dia sudah menjadi orang yang sangat terkenal. Teman-temannya kumpul, dan ada kebiasaan di rumah John Henry Newton. Sebelum makan, harus ada firman Tuhan dibacakan. Dan dia sebelum meninggal, teman-temannya membacakan satu ayat yang baru kita baca tadi, 1 Korintus 15 ayat 10. Dan begitu mendengar kata-kata itu, firman Tuhan itu, John Newton berkata begini, saya terjemahkan bagi Bapak Ibu, dia berkata begini, "I was the slave of the sins and the devil." Saya dulu adalah budak dosa dan budak iblis.
Jika aku bisa bersama-sama semua orang kudus saat ini, karena rumahnya berkumpul para pendeta semua, itu bukan karena aku layak. Aku enggak layak sama sekali. Tetapi karena kasih karunia Allah. Dan ucapan John Newton itu yang diingat oleh orang-orang. Sehingga sampai hari ini lagu Amazing Grace dinyanyikan orang di seluruh dunia. Karena kita memiliki pengalaman yang sama, betul? Kalau kita tengok masa lalu kita adalah orang yang tidak layak. Tetapi Tuhan melayakkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.